Bu Ninda, Bu Ninda. Ya, Roh. Bu, saya mau tanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita keren sekali nih tempatnya. Kita kelihatan agak-agak desa gitu ya. Oh iya, memang pertama, Bu. Nah, biasanya di mobil guys. Sekarang di studio. Udah di studio, ditemenin makanan enak. Indah sekali. Enak kan, Bu? Nikmat. Manakah yang kita dustakan? Oke, Bu, karena jadwalnya Ibu yang sangat padat ya. Oke. Karena Padat kita merayap. kita di YouTube ada berapa video, Bu? 3. 2 dong. Yang satunya belum aku. Baru 2. Oke. Baru 2. Jadi ini kita lagi lanjut lagi ya, Bu ya. Karena kesibukan masing-masing, jadi kita mulai lagi. Tadi ini kita bahas apa, Bu? Tentang apa yang lagi viral? Kita akan bahas tentang yang lagi viral kemarin. Yang ini ya, korban dari dokter pelecehan itu ya. Oh iya, pelecehan dokter itu. Jadi memang kan beberapa waktu kemarin kita dicengangkan ya, apa istilahnya? Kita dikejutkan oleh berita-berita bahwa dokter melakukan oknum ya, kalau kita bilang dokter artinya bukan dokter secara keseluruhan ya, bukan dokter di bawah naungan ID yang baik-baik saja, bukan. Tapi untuk mempersingkat pembahasan, maka kita kalau bilang dokter itu artinya oknum, oke? Clear ya. Jadi kita membahas tentang dokter yang ternyata dia melakukan pelecehan kepada keluarga pasien. Yang seharusnya pasien itu di sana tempatnya untuk menyembuhkan, tempatnya layanan untuk diberi kesehatan, ternyata keluarga pasien mendapatkan pelecehan. Betul sekali. Kemarin yang mencengangkan itu adalah PPDS. PPDS itu tahu nggak kamu? PPDS itu adalah dokter-dokter yang sedang kuliah mengambil spesialis. Seperti koas kayak gitu-gitu? Iya, tapi koas itu dokter umum. Ini untuk pendidikan spesialis gitu. Dan biasanya untuk pendidikan spesialis itu, setahu saya, mereka itu diberi beban supaya mereka terbiasa untuk menangani pasien sebagaimana spesialisasi yang mau diambil begitu. Sesuai dengan jurusan yang mau diambil. Betul. Masalahnya yang jadi heboh kemarin adalah ketika ada orang yang sedang mengantar keluarganya, menemui keluarganya di rumah sakit. Kemudian ternyata sama oknum PPDS itu dilakukan pelecehan. Tahu nggak yang membuat saya akhirnya harus merasa kita harus ngangkat ini? Kenapa tahu nggak? Kenapa? Karena saya pernah menangani kasus yang sama. Oh, ini sangat mengejutkan sekali. Betul, saya pernah menangani kasus yang sama. Jadi ada orang sepasang suami istri, dia datang kepada kami. Kemudian dia cerita bahwa istrinya dilecehkan oleh oknum PPDS pula. Ini sama berarti PPDS-nya? Tapi bukan orang yang sama ya. Satunya di Bandung, satunya di Jawa Timur gitu. Oh, ini di Jawa Timur? Di Jawa Timur. Oh, Ibu yang menangani kasus. Kami yang menangani. Gimana? Kemudian dia cerita bahwa si istrinya ini memang sedang tidur di rumah sakit. Lagi menjaga ibunya yang sedang sakit. Oke, gitu jadi ya. istrinya menjaga ibunya. Betul. Suaminya kan karena bekerja, jadi dia ibunya ini ibu kandungnya si istri atau ibu kandungnya si istri? Oh, jadi orang tuanya si istri. Yang ada itu ya orang tua asli, bukan ibu kandung, anak kandung. Oh iya. Maaf guys. Lanjut. Terus. Habis itu dia cerita, si istrinya ini cerita bahwa dia sudah mengalami pelecehan seksual begitu. Yang dilakukan pada saat pagi hari, saat dia tertidur, dibangunkan, bukan tertidur di bangunan ya, tertidur dibangunkan dengan cara dilakukan pelecehan seksual begitu. Masih kurang paham. Jadi dibangunkan gimana? Oh, masa harus happy? Pikir-pikir apa sih? Enggak, ya lanjut. Kan kita lebih ini, Bu, biar gak terlalu tegang. Dibangunkan dengan cara diraba-raba. Sebenarnya masalahnya dia cewek ya. Kalau cowok sih dibangunkan, ini kita udah tahu ya gimana caranya. Oke, lanjut. Kok kamu tahu sih? Enggak, saya bukan oknumnya, Bu. Lanjut. Jadi dia bilang bahwa dia dibangunkan dengan cara yang melecehkan gitu, dilecehkan gitu. Kemudian masih disertai dengan WA
yang menyatakan yang maaf ya saya kelewatan tadi, maaf ya apa. Oh, setelah dia melakukan itu dia mengakui kesalahannya. Betul. Tapi nggak menyesal ya, tahu ya, seperti ngajak ngobrol, yang genit gitu loh. Maaf ya tadi kelewatan. Jam berapa mau ke rumah sakit lagi gitu dan lain sebagainya. Masih mencari celah ya. Betul. Ya, terus. Nah, si istrinya ini kemudian merasa keberatan. Bukan merasa keberatan, dia tahu ya, orang yang lugu tidak pernah bersentuhan atau bahkan dekat saja dengan melihat pelecehan seksual itu dia nggak pernah, tiba-tiba dia harus mengalami. Ada satu karakteristik orang yang dilakukan pelecehan seksual padanya gitu. Jadi korban pelecehan seksual biasanya dia akan freezing. Jadi dia tuh justru akan diam. Makanya netizen ketika bilang kalau ada korban pelecehan seksual, kenapa sih kamu diam aja nggak lari? Kamu tahu kayak orang paralyzed gitu, kayak orang terkunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia separuhnya dia harus realize ini kenapa, separuhnya lagi dia takut ketika dia ngapa-ngapain nanti dia digitukan lagi gitu. Akhirnya si istrinya ini lapor ke suaminya nggak terima. Suaminya menghadap ke pihak rumah sakit ini. Yang saya sesalkan itu adalah, jadi suaminya mereka tuh udah dipanggil sama pihak rumah sakit, belum menemukan jawaban yang memuaskan, yang udah melakukan mediasi sebelumnya. Rumah sakitnya sudah, tapi bukan mediasi ya. Saya kok nggak sepakat ya pelecehan seksual atau pemerkosaan atau apapun namanya itu dimediasi. Saya nggak sepakat. Kenapa? Karena kalau mediasi itu antara pelaku dan korban itu pasti ketemu. Harusnya kan ketemu ya. Kalau di dalam pelecehan seksual ada trauma mendalam yang dirasakan korban, sehingga pelaku terasa ketakutan. Antara korban sama pelaku harusnya tidak bisa ketemu. Harusnya tidak boleh ketemu. Kalaupun ketemu akan terlihat baik-baik saja, tapi trauma di dalamnya ini yang tidak mudah untuk hilang gitu loh. Dia merasa kayak sudah Betul. Dan itu yang saya sesalkan. Ketika saya diminta untuk pegang kasus itu, saya menerima panggilan maksudnya saya melihat gitu ada panggilan untuk mereka berdua. Berangkatlah kami ke rumah sakit tersebut. Sampai di sana, kamu tadi mau ngomong apa? Nggak, aku mau nyalah, itu kejadiannya kapan? Aduh, saya lupa, 2 tahun lalu mungkin ya. Berarti tepat pada saat COVID, Bu. Yes, pada saat COVID. COVID itu tuh berapa? 3 tahun lalu ya, kalau nggak salah. 3 tahun lalu. 2022 ya. Lupa saya. Pokoknya waktu COVID aja. COVID lagi banter-banternya gitu. Dipanggil lah ke rumah sakit. Saya menemani. Mereka tidak tahu bahwa ada saya dong, orang ketiga gitu ya. Karena yang pertama cuma 2 orang aja gitu. Di situ saya ada di sini, kemudian kami ada di bangku yang seperti ini, kita sejajar, Roro. Di depan ini adalah tim lawyer 5 orang. Dia sudah menyiapkan lawyer? Sudah, bukan dia, rumah sakit. Rumah sakit ya. Kemudian di sana itu para guru besar. 3-4 orang. Kemudian di sebelah kiri kami itu adalah apa ini namanya ya, orang-orang yang memang kayak kaprodi gitu loh, yang mengurusi divisi itu. Yang ada di divisi. Kalau kita kan kaprodi, dekan gitu ya. Nah itu biasanya yang ada di jurusan itu ya. Ketua jurusan gitu. Nah saya bayangkan kalau seandainya nggak ada saya, 2 orang ini akan dikeroyok dengan segitu banyaknya. Cuman sih, Bu, kalau posisinya seperti itu. Ada pelaku dong. Pelaku di sebelah sana memang antara dimasukkan pelakunya. Betul, antara korban terus pengurus itu, kemudian itu pelaku. Jadi sepanjang saya dampingi si korban ini cuman bisa nangis, badannya shaking, kemudian pegang tangan saya kan. Yang paling konyol adalah ketika profnya mengatakan gimana ini akhirnya ceritanya. Saya mau ngomong apa sih, Kajur pokoknya dosen-dosennya begitulah ya. Itu mengatakan bahwa kami sudah melakukan assessment, Prof. Kami sudah lakukan tes psikologi. Hasil tesnya menandakan bahwa pelaku ini adalah seorang perfeksionis. Jadi pelaku ini akan berhati-hati terhadap langkahnya, dan pelaku ini tidak gampang untuk untuk dekat sama seseorang. Dia akan profiling dulu, kalau orang ini bagus baru dia akan dekat. Karena tidak ada bukti, Prof, jadi kami meragukan laporan. Ini sama dengan kayak ekspresiku yang mencengangkan. Iya. Alibinya
perfeksionis. Berarti Perfeksionis. semerta-merta dia merendahkan wanita itu. Betul. Betul Iya. sekali, Roro. Kamu lebih pinter deh. Dituntut nih. Iya ya, kalau masih bisa tuntut. Dulu tuh kami tidak lanjutkan karena kami tahu ini hanya membuang-buang waktu. Yang pertama, yang kedua, mereka dokter gitu ya. Mereka tahu how to protect untuk COVID. Sedangkan kita kan cuman masker setebel-tebel ala ini gitu kan. Iya. Jadi setiap kita dipanggil ke sana itu ya banyak ketakutan bahwa ada COVID di badan Di apa rumah gitu sakit loh. dan sebagainya, Iya, kita Bu. tidak dimediasi di tempat yang netral, tapi kita disuruh datang ke rumah sakit. Hmm. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Rollback kita. Kemudian dia bilang si pelaku ini perfeksionis sehingga sepertinya tidak terjadi, apalagi CCTV tidak ada. Gitu. Tapi aneh nggak sih Bu Aneh dong, dari awal di juga sudah aneh. rumah sakit pelayanan yang sangat besar ya Bu ya? Benar ya? Betul. Nggak ada Sangat besar. CCTV. Tidak ada CCTV. Akhirnya saya bilang apa tau nggak? Oh, belum lagi itu lawyernya bilang, mohon maaf ya, ini kalau seandainya benar akan kita usut. Kalau seandainya tidak benar, ini bisa kena pencemaran nama baik. Lah, bingung lah saya. Bila gitu sama Ibu. Sudah lihat korban Kayak shaking sudah seperti gemeteran itu, sebagainya. udah nangis, shaking, masih diancam pula. Karena dia taunya saya adalah saudara korban. Oh, Ibu di Gitu. sana mengenalkan sebagai saudara. Saudara korban. Oh, iya. Terus kemudian mereka itu justru mencoba neken gitu. Akhirnya saya katakan, yang pertama saya bilang, ketika dikatakan tidak ada CCTV, saya bilang, rumah sakit ini dibangun pakai APBD. Rumah sakit ini dibangun oleh pemerintah pakai uang rakyat. Benar. Apa yang terjadi di dalam rumah sakit, bangunannya bagaimana, apa-apa, itu kalian yang tahu. Kami itu cuma tahu jadi. Gitu ya. Kami benar. cuma tahu berobat. Kami cuma tahu di situ ada alat, ada SDM yang bagus, dan kami cuma Taunya kita tahu dilayani ya. dilayani dengan baik. Perkara ternyata di situ nggak ada CCTV. Jangan kemudian dijadikan alibi. Saya bilang begitu. Gitu. Jangan dijadikan alibi karena CCTV itu tergantung kalian. Bukan kita. Itu wewenang kalian, bukan kita. Gitu. Tergantung fasilitas dari rumah sakit. Betul. Jangan kemudian kita disalahkan Iya. atas kesalahan mereka. Kelalaian gitu kan. mereka sendiri. Betul. Terus akhirnya mereka minta maaf. Yang kedua saya bilang, sejak kapan ada hubungan antara orang yang perfeksionis dengan pelecehan seksual? Nah itu tadi seperti ekspresi Roro yang Iya, aneh. pertama itu aneh, mencengangkan alibinya seorang perfeksionis yang nggak semerta-merta bisa melakukan pelecehan ke sembarang orang dan sebagainya. Ya maksudnya dengan kata lain ya, orang mah kalau udah nafsu aja. Iya, Gitu kan? nggak lihat. Mau dia perfeksionis kek, mau apa kek, ya kan? Benar. Walaupun kita jangan bayangkan kemudian korbannya yang gimana banget. Enggak, korbannya cantik. Cuman ya bukan dokter, bukan ya orang-orang sederhana gitu. But it doesn't mean kemudian dia tidak menjadi korban pelecehan gitu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Saya sampaikan itu. Sejak kapan, Dok, ada hubungan antara orang yang perfeksionis dengan dia melakukan pelecehan seksual? Aneh kan? Nah, Sudah habis itu yang ketiga, saya bilang, yang saya sesalkan cuma satu. Pakai acara bilang gini, ini ada pelakunya, silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Saya bilang ya, seumur umur ya, saya belajar hukum dan psikologi. Konon antara pelaku dengan korban itu tidak boleh ditemukan dalam satu ruangan apalagi. Betul. Karena apa? Ya karena dia apalagi masih baru nih kejadiannya. Karena di mana-mana korban itu menyimpan trauma yang sangat mendalam. Itulah sebabnya kenapa, ingat nggak waktu kasusnya Sambo? Sambo ya. Itu kan ada Pak forensik psikologi itu, Pak Reza Indragiri. Ya. Hadir menjadi saksi. Dia katakan apa? Bu Sambo ini ya, istrinya Putri ini, secara sikap, perilaku dan whole cerita, dia tidak menandakan, dia tidak meyakinkan sebagai orang yang menjadi korban pelecehan.
Walaupun Dia nggak mencuri. walaupun pada akhirnya ya ada beberapa yang mengatakan itu benar, tapi intinya bahwa seorang psikolog itu juga melihat orang ini korban atau bukan, itu bukan dari baju robek, bukan dari apa gitu, tapi bagaimana dia traumanya yang dia alami, gitu kan? Jadi kan adalah hal yang konyol ketika dia ini korban, tapi point of view-nya itu pelaku gitu, aneh gak sih? Aneh banget, Bu. Iya, makanya saya acungi jempol lah untuk rumah sakit jauh banget, rumah sakit Hasan Sadikin Bandung ya, yang kemudian dia muncul, kemudian dia minta maaf, dia berhentikan PPDS itu. Menurut saya rumah sakit itu sudah melakukan hal yang benar sejauh yang kita baca. Dia langsung berdiri di bagian korban, Bu. Di pihak korban, betul. Jadi ini buat institusi apapun, apalagi khususnya yang tentang pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada laporan seperti itu, Bapak Ibu, ketika Anda tidak yakin ini benar atau terjadi kejadiannya, maka yang harus Anda lakukan pertama adalah berdirilah di pihak korban. Berdirilah di pihak korban. Benar. Empatilah sama korban. Nanti urusannya ini benar atau tidaknya. Betul, itu nanti bisa dibuktikan. Yang terpenting kan rumah sakit ini udah membuat bentengan untuk korban. Betul, melindungi korban. Melindungi korban. Dan satu lagi ya, ide bahwa mempertemukan korban dengan pelaku, apalagi kejadiannya baru, itu adalah ide yang enggak banget Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, semoga orang-orang yang waktu itu kami temui itu menonton podcast kita ini, Roh. Iya. Kayaknya ketika profesi mulia yang dibutuhkan sama masyarakat kan menjadi taruhan juga, Bu. Betul sekali. Jangan lupa ada teori relasi kuasa. Di dalam hukum pun begitu kan? Apabila pelecehan seksual itu dilakukan kepada korban oleh seseorang yang seharusnya dia melindungi, mau polisi, mau dokter, mau pengacara, mau siapapun gitu ya, maka hukumannya itu akan ditambah. Saya lupa berapa ya, 1/3 kalau nggak salah, 1/3 lebih berat begitu. Jadi ini nggak main-main gitu. Jadi hati-hati buat Bapak Ibu yang sekarang ini jadi pemangku kebijakan atau pelaksana kali ya, apa sih istilahnya ya, institusi yang mengadakan pelayanan kepada masyarakat gitu, Roh. Oke, Bu, itu saja ya dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, podcastnya sedikit-sedikit tapi kita bisa membuat video lebih banyak lagi. Bener. Terus ini karena udah terakhir bisa kali kita makan. Iya, dicoba dulu. Terima kasih banyak ya, V. Enak banget. Ini bacanya apa sih, V atau V? Cookies by V. Iya. Berapa nomor teleponnya, Roh? 0856 085 604 455 6793. Jadi teman-teman kalau mau beli case untuk apa, Bu? Untuk hampers, untuk kegiatan ada di rumah atau untuk suguhan tamu. Ya, ditaruh di kantor. Di kantor enggak enak banget ini. Enak banget. Di order, guys. Masih banyak cookies by V. Thank you. Dadah. Enak banget tau. Enak.